Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinarengan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja. Channel yang membahas tentang strategik intelijen, kontraterorisme dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah edisi akhir tahun. Bagaimana persiapan menyambut tahun baru? Tentu masih dalam situasi corona. Jadi teman-teman, kita nikmati pergantian tahun 2021, kita song-song tahun baru tetap dengan penuh optimisme. Nah teman-teman, sesuai dengan judulnya, hari ini kita akan membahas tentang satu pertanyaan dari subscriber di email saya, yakni apakah boleh seorang wanita berjilbab menjadi agen intelijen. Nah ini menarik ya, dan saya kira layak untuk kita bahas di edisi akhir tahun ini. Nah jangan di skip, karena nanti di akhir video ini saya akan ada satu giveaway dan teman-teman bisa berpartisipasi di giveaway itu. Oke, tapi sebelum menjawab pertanyaan dari subscriber, kita cerita dulu nih tentang mata-mata wanita yang terkenal di dunia spionase internasional ya. Yang pertama tentu kita tahu ada seorang yang disebut dengan code name-nya adalah Matahari. Matahari ini asalnya namanya Margaretha Geertruida. Dia lahir di Belanda pada tahun 1876 dan pada usia 18 tahun atau tahun 1894 dia merantau ke Hindia Belanda dan menikah dengan seorang opsir Belanda. Sampai Matahari ini tinggal di Malang, Jawa Timur pada tahun 1903. Jadi antara 1894 sampai 1903 itu dia tinggal di Malang, Jawa Timur, berarti sekitar 9 tahun ya di Indonesia. Waktu itu namanya masih Hindia Belanda. Nah pada 1903 dia kemudian pergi ke Perancis, dan disitulah debutnya sebagai seorang spion, sebagai seorang agen intelijen itu mulai diawali, termasuk bagaimana dia menjadi mata-mata berbagai negara. Jadi dia ini disebutkan dalam sejarah triple agent. Dia tidak hanya melayani satu negara saja, sampai pada akhirnya pada tahun 1917 dia ditangkap oleh pemerintah Perancis dan dihukum mati. Yang kedua yang juga terkenal dalam dunia mata-mata sebagai seorang agen intelijen wanita, yakni seorang agen bernama Virginia Hall yang lahir di Amerika Serikat pada tahun 1906, dan dia menjadi seorang mata-mata wanita yang sangat berperan dalam perang melawan sekutu melawan Jerman ya. Dia sangat berperan pada Perang Dunia I. Pada tahun 1942 dia pergi ke Spanyol dan bergabung secara resmi dengan OSS atau cikal bakal dari CIA, sampai kemudian berkarir dan lama di CIA. Dan Virginia Hall ini meninggal pada tahun 1982. Cukup lama ya usianya ya, dan cukup terkenal. Virginia Hall ini menjadi salah satu agen intelijen CIA wanita yang sangat terkenal di internal CIA. Nah, yang belum lama, kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, ini menggegerkan dunia mata-mata internasional ya, pemberitaan di seluruh dunia geger, yakni seorang agen Rusia yang bernama Anna Chapman. Dia ini diberitakan IQ-nya itu 162, teman-teman. Saking pinternya ya, 162, dan ayahnya adalah seorang diplomat Rusia. Dia memulai karirnya dengan menjadi
pegawai dari Bank Barclays di Inggris, dan disitulah dia kenal dengan seorang lelaki Inggris bernama Alex Chapman dan menikah dengan Alex Chapman. Dengan demikian dia mendapatkan kewarganegaraan ganda Rusia dan Inggris, dan dia juga punya paspor Inggris. Nah, pada tahun 2009 Anna Chapman masuk ke Amerika Serikat dan beroperasi selama 1 tahun memberikan informasi-informasi sensitif kepada pemerintahan Rusia yang dia pasok dari jantung kota New York dan Washington DC di Amerika Serikat. Pada tahun 2010 skandalnya terungkap, Anna Chapman ditangkap FBI dan dideportasi. Ini foto-fotonya ya, Anna Chapman, bisa teman-teman lihat di sini. Ini Anna Chapman. Nah, ini salah satu agen wanita yang cukup menghebohkan dunia. Ya teman-teman, kembali ke pertanyaan awal yang juga menjadi judul dari video ini. Bolehkah seorang wanita berjilbab, seorang muslimah berjilbab, menggunakan hijab, menjadi agen intelijen? Nah, tentu kita harus pahami dulu bahwa intelijen ini, kembali ke video awal kita di apa itu intelijen ya, teman-teman bisa klik di video lama saya, bahwa intelijen ini berbagai macam organisasinya di Indonesia ya, tidak hanya satu organisasi saja. Jadi intelijen ini bisa di kepolisian, intelijen keamanan, kemudian bisa di TNI, ada namanya BAIS, Badan Intelijen Strategis, kemudian ada intelijen persandian ya, atau yang sering disebut dengan Sandiman, itu sekarang berada dalam kendali Badan Sandi dan Cyber Negara, BSSN. Maaf, Badan Cyber dan Sandi Negara, balik, BSSN. Nah, itu juga seorang agen intelijen, dalam artian dia adalah seorang ahli data ya, ahli sinyal intelijen. Ada juga intelijen di Kejaksaan Agung, ada juga intelijen yang tergabung dalam Badan Intelijen Negara. Jadi peranan seorang menjadi agen intelijen itu banyak organisasinya di Indonesia. Nah, masing-masing organisasi atau lembaga intelijen itu mempunyai sistem perekrutan masing-masing berbeda-beda. Ya, saya ambilkan contoh, misalnya kalau intelijen kepolisian tentu direkrut dari Akpol ya, direkrut dari Akpol menjadi perwira dulu, lalu kemudian dia menempuh spesialisasi atau kejuruan pendidikan sumber intelijen ya, ada namanya pendidikan khususnya untuk menjadi intelijen Polri. Tapi ada juga kalau TNI juga sama, tentu harus melewati prosedur dulu, menjadi prajurit TNI dulu, baru kemudian menempuh kekhususan intelijen. Ada juga kalau BIN, dia bisa menjadi dari unsur STIN ya, jadi mahasiswa STIN dulu, lulus, lalu dia ikatan dinas langsung sebagai anggota pegawai Badan Intelijen Negara. Tapi bisa juga mendapatkan menjadi pegawai itu dengan cara melamar. Jadi nanti ada pengumuman, biasanya rekrutmen BIN itu ada pengumuman di websitenya, dan teman-teman bisa melamar, misalnya yang alumni S1 gitu bisa melamar ke sana. Kemudian yang tadi saya sampaikan, yang Cyberman itu atau Sandiman itu ya, yang mengendalikan menjadi seorang agen intelijen dalam tanda petik sinyal intelijen, itu dia ada pendidikan sendiri, namanya sekarang, dulu namanya STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara, sekarang menjadi Politeknik Sandi dan Cyber Negara. Juga rekrutmennya ada sendiri. Nah, ini salah satu pemberitaan misalnya di Kompas ya, ini rekrutmen Kompas, ini Politeknik Sandi. Nah, ini gambarnya, teman-teman bisa cari informasinya di internet. Nah, jadi menjawab pertanyaan dari subscriber melalui email yang bertanya kepada saya, bolehkah seorang wanita berjilbab menjadi agen intelijen? Tentu teman-teman sudah tahu jawabannya ya. Jawabannya ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, dan bisa saja berkarir sebagai agen atau analis intelijen. Tinggal nanti ada mau di mana, mau di intelijen kepolisian, apakah di intelijen cyber, ataukah di BIN, ataukah di BAIS ya, itu masing-masing punya standar rekrutmennya sendiri-sendiri. Tetapi secara umum boleh-boleh saja, karena kan hak sama sebagai warga negara Indonesia, boleh
mengabdikan, berkarir, tentu asalkan lolos sistem seleksi yang sudah ditentukan oleh masing-masing organisasi atau lembaga intelijen itu ya. Jadi ini bukan permasalahan berjilbab atau tidak, tetapi ada rekrutmen, ada syarat-syarat rekrutmen yang kemudian harus ditaati, harus diikuti oleh seorang calon anggota intelijen di organisasi itu. Nah, saran saya teman-teman, silahkan lihat di masing-masing website dari sekolah kedinasan yang menerima. Misalnya Politeknik Sandi dan Cyber Negara, di situ ada websitenya, ada ketentuan-ketentuannya di situ. Teman-teman bisa cek di situ apa saja, misalnya tinggi badannya, kemudian nilainya, kemudian berat badan, di situ juga ada rinciannya. Juga termasuk menjadi seorang taruna atau tarunistin, itu juga ada aturannya. Kemudian menjadi akpol ada sendiri, akmil ada sendiri. Jadi silakan ya adik-adik yang berminat, monggo silahkan rajin untuk browsing, karena ini era digital, informasi banyak sekali di internet. Jangan kemudian menunggu informasi, tapi carilah informasi. Cari, browsing, cari dengan kata-kata kunci. Lihat di situsnya, cek apakah ada foto-foto senior-seniornya di situ. Jadi jangan kecil hati, walaupun teman-teman berjilbab, tetap bisa menjadi seorang agen intelijen, mengabdikan diri pada Indonesia, pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Sang Saka Merah Putih. Sesuai janji saya teman-teman, ini ada giveaway untuk para subscriber saya. Terima kasih sekali, matur nuwun sudah subscribe akun Ridwan Jogja selama 2020 ini ya. Ini akun baru di develop 5 bulan yang lalu, dan hari ini kita sudah mencapai 9.500 subscriber. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Nah ini teman-teman, ini adalah giveaway kita. Oke, bisa dilihat ya teman-teman ya. Ya, ini adalah satu buku intelijen, teori intelijen dan pembangunan jaringan, karangan guru saya Pak Wahyu Saronto. Ada 5 buku ini ya. Ada 5 buku ini untuk teman-teman subscriber saya. Syaratnya gampang sekali teman-teman. Syaratnya adalah ajaklah teman Anda, sahabat Anda, kerabat Anda untuk subscribe di channel saya. Nah, nanti kalau sudah subscribe, tinggal Anda mention di kolom komentar siapa saja yang Anda ajak ya. Akunnya apa, Anda mention di kolom komentar. Misalnya begini, Bang Ridwan, saya sudah ajak nih 3 orang @ABC. Nah, syaratnya gampang sekali teman-teman. Contohnya adalah tulis di kolom komentar, bilang saja, Bang Ridwan Jogja, saya sudah ajak 3 orang nih, Agus, Andri, Nanan gitu ya, atau A, B, C, di mention ya, yang Anda ajak di mention gitu, akunnya Anda mention di situ. Nah, nanti tulis aja di kolom komentar, nggak perlu email saya, tulis di kolom komentar. Nanti 5 orang teman-teman, 5 orang akan saya kirimin. 5 orang ini akan saya reply, yang saya pilih akan saya reply, dan di situ nanti Anda akan mengirimkan email Anda atau alamat Anda, nanti tunggu reply saya ya. Saya ulangi, caranya gampang sekali teman-teman. Ada 5 buku intelijen, teori intelijen dan pembangunan jaringan dari Pak Wahyu Saronto, guru kami. Ini akan kami kirimkan free ongkir langsung ke rumah Anda. Caranya gampang banget, tinggal ajak sebanyak-banyaknya teman Anda, kerabat Anda, family Anda yang belum subscribe akun saya. Ajak 3, 5, 10 silahkan monggo, tapi syaratnya adalah tag di kolom komentar ya. Ditulis di kolom komentar, Bang Ridwan Jogja, saya sudah ajak ini gitu. Nanti saya akan baca semua komentar-komentar Anda, dan saya akan reply, saya akan pilih 5 dari para subscriber ini, dan akan saya kirimkan buku ini ke rumah Anda. Nah, itu saja teman-teman video penutup tahun 2020. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman subscribe di akun Ridwan Jogja. Saya doakan Anda semua yang sudah subscribe menutup akhir tahun 2020 ini dengan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan mengawali 2021 dengan semangat baru, dengan optimisme, dan tentu saja dengan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun sudah menyimak video-video kami, matur nuwun sudah like dan subscribe, dan matur nuwun sudah share ke WhatsApp grup Anda.
Sekali lagi, tetap jaga kesehatan teman-teman. Kita ketemu di tahun 2021. Matur nuwun, salam intelijen.